Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang alat bukti surat yang diajukan sebagai bukti di persidangan dalam perkara perdata. Ada pertanyaan seperti ini ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang saya catat sengaja karena belum sempat saya jawab. Itu banyak sekali. Mohon maaf ya, baru bisa jawab satu persatu. Pertanyaannya saya bacakan seperti ini. Pak, saya mau nanya, apakah wajib untuk berkas-berkasnya harus dicap di kantor pos? Dan fungsinya untuk apa ya, Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, jadi di dalam persidangan, khususnya di dalam perkara perdata, bagi para pihak yang mengajukan bukti surat, maka bukti surat tersebut harus difotokopi. Misalkan bukti suratnya berupa kartu keluarga, maka kartu keluarga tersebut harus difotokopi terlebih dahulu. Begitupun dengan dokumen yang lainnya yang ingin dijadikan bukti surat. Apa saja? Banyak, bebas apa saja. Misalkan KTP, atau surat perjanjian, atau akta, dan lain sebagainya. Jadi, dokumen-dokumen tersebut harus terlebih dahulu difotokopi. Nah, setelah difotokopi, maka dokumen tersebut, dokumen fotokopiannya tersebut harus ditempel materai. Harus ditempel materai seperti ini ya, materai cukup yang berlaku saat ini. Kalau saat ini yang berlaku yang 10.000 tentunya, ditempel di bawah ini. Nah, selain ditempel materai, dokumen fotokopi yang sudah dimeterai ini pun harus dicap kantor pos. Istilahnya dilegalisir, ataupun bahasa kaminya di persidangan biasa disebut dengan leges. Harus dileges terlebih dahulu ya, dinazlegen di kantor pos besar, dalam artian kantor pos yang berada di tiap-tiap ibu kota, kabupaten, ataupun juga kota madya. Nah, kemudian harus ada paraf ataupun juga tanda tangan dari pejabat kantor pos tersebut. Kemudian keterangan tanggalnya tanggal berapa, sini tertuang ataupun juga tercantum. Kemudian dicap kantor pos, dicap lunas bea materai, dan ini bisa dijadikan bukti surat di dalam persidangan perkara perdata. Nah, jadi ketika misalkan kita nih selaku penggugat atau misalkan selaku tergugat ingin mengajukan bukti-bukti surat, misalkan sidangnya hari Rabu, jadwalnya pembuktian dari kita sebagai penggugat, maka sebelum hari Rabu kita harus mempersiapkan dulu nih bukti-bukti suratnya apa saja yang mau dijadikan bukti di persidangan. Misalkan KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Nah, fotokopi terlebih dahulu. Setelah difotokopi, setiap dokumen tersebut harus ditempelin materai. Ya, misalkan KTP, fotokopiannya tempelin materai. Kartu keluarga, fotokopiannya tempelin materai. Kemudian misalkan akta yang lainnya, fotokopiannya tempelin materai. Nah, kemudian setelah ditempel materai, silahkan datang ke kantor pos besar, kantor pos yang berada di ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Sampaikan kepada petugas di sana ingin meleges bukti-bukti surat untuk persidangan, atau ingin melegalisir bukti-bukti surat untuk kepentingan atau keperluan persidangan di pengadilan. Mereka sudah pada paham. Nah, setelah itu, setelah dileges tadi ya, dilegalisir, dicap kantor pos, maka selanjutnya apabila persidangannya didaftarkan melalui e-court, maka terlebih dahulu harus diupload. Bukti-bukti surat tadi harus diupload terlebih dahulu sebelum hari persidangan. Berarti kalau sidangnya hari Rabu, maksimal hari Selasa itu harus sudah diupload dokumen-dokumen fotokopian yang sudah dicap kantor pos tersebut yang akan dijadikan bukti surat, itu harus sudah diupload. Nah, setelah diupload, maka silakan datang pada persidangan yang telah ditentukan jadwalnya, misalkan di hari Rabu. Silakan bawa dokumen-dokumen fotokopian yang sudah ditempel materai dan sudah dicap kantor pos, dan aslinya pun harus dibawa. Karena teknis pembuktiannya, pengajuan alat buktinya pada persidangan itu, kalau bukti surat itu harus ditunjukkan aslinya. Jadi, yang fotokopian yang sudah ditempel materai dan sudah dileges atau dicap kantor pos, itu yang diserahkan kepada hakim dan tidak dikembalikan lagi kepada kita. Tapi yang aslinya harus ditunjukkan, diperlihatkan kepada hakim. Nanti hakim akan mengecek, akan mencocokkan antara dokumen fotokopian yang sudah dicap kantor pos tadi dengan dokumen aslinya cocok atau tidak.
Nah, kalau cocok maka akan diberi keterangan di fotokopian yang jadi dokumen bukti ini bahwa bukti ini sudah sesuai dengan aslinya. Maka dokumen aslinya dikembalikan lagi kepada kita. Nah, itu teknis pembuktian atau pengajuan alat bukti surat di persidangan. Nah, terkait dengan apa fungsinya ya, yang tadi ditanyakan kan, fungsinya apa sih dokumen bukti yang harus ditempel materai, kemudian dicap kantor pos? Baik, teman-teman semuanya, berdasarkan pengalaman kami di persidangan, jadi setiap dokumen yang hendak dijadikan alat bukti, khususnya bukti surat di persidangan di muka pengadilan, maka dokumen tersebut fotokopiannya harus ditempel materai, harus juga dicap kantor pos. Nah, karena itu sebuah syarat bagi suatu dokumen yang ingin dijadikan sebagai alat pembuktian di muka persidangan. Ada ketentuannya nggak, Bang? Tentu ada ketentuannya. Kalau saya sendiri sih mengutip ketentuan dari ini nih, PMK nomor 134 tahun 2021. Nah, ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 tahun 2021. Nah, di dalam PMK nomor 134 ini ada beberapa ketentuan. Di antaranya, pemeteraian kemudian dilakukan atas satu, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua ini teman-teman ya, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Jadi, setiap dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan itu harus diberikan pemeteraian kemudian. Jadi harus diberikan materai dan juga harus dicap di kantor pos, dileges atau dilegalisir oleh pejabat kantor pos. Nah, jadi itu ketentuan dalam persidangan terkait dengan pembuktian alat bukti surat. Nah, itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami bahwa suatu dokumen yang ingin dijadikan alat bukti, yaitu bukti surat dalam persidangan. Nah, apapun buktinya, dokumen apapun, itu harus difotokopi dan fotokopiannya ditempelin materai dan juga dicap di kantor pos. Karena kalau tidak ditempel materai dan juga tidak dileges ya, tidak dicap kantor pos, biasanya yang kami tahu nih di pengadilan, di persidangan, hakim itu tidak bersedia menerima dokumen tersebut sebagai bukti surat dalam persidangan tersebut. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.